Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggota Meli Anggraeni, Wulan Listiani, Roswanti, Isma Agustina, Vinkan Firnanda. Pertama, kita akan menjelaskan pengertian limit. Limit itu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi, bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Dari kasus di atas tadi, kan ada bilangan yang mendekati 2 dari kiri dan kanan. Makanya, limit itu terdiri dari limit kiri dan limit kanan. Penulisannya juga beda, jadi, X mendekati 2 dari kiri dan bilangan yang mendekati 2 dari kanan. Adapun bentuk umum limit fungsi, yaitu dan ada juga sifat-sifat limit fungsi. Soal limit fungsi kan bisa bervariasi ya, dan mungkin aja fungsi yang dikasih lebih kompleks dari contoh soal yang biasanya. Kebayangkan, gimana susahnya kalau kita harus bikin satu persatu limit fungsi itu pakai tabel. Nah, kita bisa cari tahu nilai limit fungsi itu tanpa harus pakai tabel dan input satu nilai X-nya. Caranya gimana? Jadi, untuk cari nilai limit, ada 3 cara ya. Cara yang paling utama adalah cara substitusi, lalu cara faktorisasi, dan cara perkalian sekawan. Bahas satu persatu yuk. Yang pertama menggunakan cara substitusi. Cara substitusi ini adalah metode paling dasar. Biasanya, semua soal limit dikerjakan pakai cara substitusi dulu. Nah, kalau hasilnya tidak valid alias bentuk tak tentu, baru bisa menggunakan cara lain. Kita coba contoh soal ya. Nah, kalau soal ini kita akan mencari limit dari fungsi rasional. Jadi, kita bisa menggunakan sifat limit bagian F. Karena hasilnya bentuk tak tentu, berarti kita harus pakai cara lain, yaitu dengan cara faktorisasi. Cara faktorisasi bisa kita pakai kalau kita dapat hasil yang tak tentu dari cara substitusi. Contohnya kita pakai soal yang nomor 2 tadi ya. Yang bisa difaktorkan dari fungsi di atas hanya X kuadrat min 4. Langsung kita faktorkan dan didapat X min 2 dan X plus 2. Langsung dapat hasilnya. Terus, kalau ternyata soalnya mengandung akar, itu caranya gimana? Nah, kamu bisa pakai cara yang ketiga, yaitu cara perkalian sekawan. Ingat baik-baik ya, cara untuk perkalian sekawan itu dipakai kalau hasil uji substitusi menghasilkan nilai tak tentu, dan khusus untuk soal limit yang fungsinya berbentuk akar. Fungsi bisa dalam bentuk pecahan atau persamaan fungsi biasa. Supaya mengerti, lihatlah contoh berikut. Intinya tidak merubah soal dan bentuk akar, tapi hanya operasi penghubung akar yang diubah. Sekarang perhatikan soal berikut. Pertama, kita coba pakai cara dasar yaitu substitusi. Nah, karena menghasilkan bentuk tak tentu, langsung kita pakai cara perkalian sekawan. Bentuk akar ada di pembilangnya, jadi sekawan dari. Maka bisa ditulis. Hanya sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga kalian mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.